Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar pada kesempatan hari ini. Salawat beriring salam, tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini, apabila kita mencermati, di awal ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dengan kata lain, beriman saja tidaklah cukup sampai seseorang tersebut dapat menjauhkan dirinya dan menjauhkan keluarganya dari api neraka. Terhadap ayat ini pula sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku bisa menjaga diriku dari api neraka, atau kita bisa menjaga diri kita dari api neraka, dapat menjaga diri kita dari api neraka. Lalu bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, cara menjaga keluarga dari api neraka yaitu dengan cara memerintahkan atas apa-apa yang diperintahkan kepadamu. Kita memerintahkan keluarga kita untuk melakukan hal-hal yang memang diperintahkan di dalam syariat Islam, mengingatkan kepada keluarga kita terhadap hal-hal yang memang diperintahkan menurut syariat Islam. Lalu kemudian cara menjauhi keluarga kita dari api neraka yaitu dengan cara melarang keluarga kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Demikianlah jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini adalah merupakan sebuah perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat ini pula sebuah perintah untuk menjauhi maksiat atau takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, menurut Ibnu Abbas, ayat ini juga adalah perintah kepada keluarga kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara mengingat Allah, maka niscaya Allah akan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sahabat yang lain masih berkaitan dengan ayat ini menerangkan bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada diri kita dan kepada keluarga kita
untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Ali karamallahu wajhah. Yang perlu digarisbawahi yaitu adalah mengajarkan kebaikan. Bagaimana cara kita mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita? Cara kita mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita yaitu diantaranya dengan memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat, di mana sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak. Maka dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Hal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah sholatnya. Di dalam surat Toha ayat 132 dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabar atasnya. Artinya apa? Kita memerintahkan kepada keluarga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar atas perintah Allah tersebut. Kita bersabar atas perintah Allah dan juga mengajak keluarga kita untuk bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut melanjutkan, la nas'aluka rizqa. Sesungguhnya Allah tidak meminta rizki kepada kita. Di dalam ayat lain juga dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Kita memerintahkan kepada keluarga kita, mengajak kepada keluarga kita. Apabila juga dilihat kepada ayat sebelumnya di dalam surat At-Tahrim, sebelumnya kita melakukan perbuatan baik itu terhadap diri kita sendiri, lalu mulailah kita mengajak kepada keluarga kita kepada kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah mengajak keluarga kita untuk menunaikan sholat, untuk mendirikan sholat. Bahkan untuk orang-orang yang mendirikan sholat dikatakan, nahnu narzuquk, kami, kata Allah, kami yang akan memberikan engkau rizki, wal aqibatu littaqwa, adapun akibat yang baik nanti di akhirat adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutup kemiskinanmu. Apabila engkau tidak melakukannya, niscaya aku akan sibukkan hatimu dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Demikian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dapat menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari pedihnya siksa api neraka, tentunya dengan memulainya dari diri kita terlebih dahulu. Karena di dalam suatu hadis dikatakan, ibada binafsik thumma biman ta'ul. Hendaknya kita memulai kebaikan-kebaikan tersebut dari diri kita sendiri, sebagaimana di dalam surat At-Tahrim dikatakan, u anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Bahwa dirimu di dalam ayat ini disebutkan lebih dahulu, artinya kebaikan-kebaikan tersebut marilah sama-sama kita mulai terlebih dahulu, barulah untuk kemudian kita mengajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan. Niscaya dengan kebaikan yang kita lakukan bersama keluarga kita menjadikan pemberat amal kebaikan kita, dan niscaya kita akan dijauhkan dari api neraka. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.